Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari 700 orang akhirnya dilantik jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah menanti setahun lamanya. Kelabui petugas pengedar narkoba pakai roti isi untuk sembunyikan sabu-sabu. Siapa sangka merapikan tempat tidur bisa jadi lomba yang menarik dan seru. Ya, pelaku pembunuhan berencana terhadap ayah dan anak di Blora dihukum seumur hidup. Terdakwa terbukti meracuni kedua korban hingga tewas. Ratusan warga Dukuh Wangil, Desa Sambonganyar, Kecamatan Ngawen, Selasa siang ikut hadir dalam putusan kasus pembunuhan bapak dan anak di Pengadilan Negeri Blora. Terdakwa adalah Muhammad Kundori, pria yang tega membunuh kakak ipar dan keponakannya sendiri. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup karena terdakwa terbukti menghabisi nyawa kedua korban yang merupakan bapak dan anak dengan racun hingga tewas. Mendengar putusan hakim, keluarga korban mengaku senang dan hukuman tersebut dianggap setimpal dengan perbuatan terdakwa. Putusan sudah sesuai seumur hidup, sudah sesuai dari harapan keluarga gitu. Harapan keluarga. Terima kasih dari pihak media, kawan-kawan media yang sudah mengawal semua dari proses awal sampai putusan ini. Mengapresiasikan, pihak keluarga mengapresiasikan yang sebesar-besarnya kepada pihak Polres, Kejaksaan dan Pengadilan. Pak, tadi warga juga sempat mencoba mengejar terdakwa, mungkin apa Pak? Kemungkinan spontanitas, dia gemas dan gimana saya Ingin menanti dari hasil keputusan tersebut, nah terus dia mencari saudara kembali. Tapi kita sudah diamankan dari pihak Polres Blora, dari Polsek Ngawen, kita sudah ada di sini semua. Kalau tadi sempat mengejar itu Pak, apa memang putusan kurang puas atau gimana Pak? Warga geram atau gimana? Karena sebagian tadi kan tidak diperbolehkan dimasuk semua di luar. Nah, untuk pengejaran itu mungkin karena dia yang di luar belum tahu hasil dari putusan, tapi sudah tahu putusan tersebut itu sudah selesai persidangan. Nah, warga sebagian mengejar, tapi udah bisa dilerai dari keamanan yang ada di sini. Kasus pembunuhan bapak dan anak pada bulan Februari lalu ini sempat menyedot perhatian warga. Pasalnya, pelaku dengan tega mencampurkan minuman dengan racun jenis apotas. Pelaku yang masih satu keluarga tega menghabisi kedua korban karena berebut warisan. Arif Nur melaporkan dari Blora. Ya, seorang perempuan diperiksa polisi karena memakamkan bayinya sendiri di Kelurahan Tidar, Kota Magelang. Diduga bayi yang baru lahir tersebut tewas dianiaya karena polisi menemukan bekas tanda kekerasan usai mengekshumasi korban. Garis polisi ini masih terpasang di salah satu makam di TPU Kampung Salakan, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Makam ini adalah makam bayi yang baru saja diekshumasi oleh unit reskrim Polresta Magelang. Makam ini terpaksa dibongkar karena polisi sedang mencari tahu penyebab kematian sang bayi karena sebelumnya seorang wanita berinisial AD terlihat oleh warga menguburkan jasad bayi secara diam-diam. Polisi menyebut AD mengaku menguburkan bayinya secara sembunyi-sembunyi bersama seorang pria pada Senin lalu usai melarikan sehari sebelum di kamar mandi rumahnya. Sementara dari hasil pemeriksaan oleh dokter puskesmas, pada tubuh bayi tersebut ada bekas tanda penganiayaan. Ya, kalau dari secara fisik saat diperiksa oleh dokter puskesmas ada tanda-tanda kekerasan. Cuma untuk hasil otopsi kita sama-sama menunggu ya nanti dari dokter dari Dokes Polda Jatim. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan mencari pria yang ikut mengubur serta dugaan motif penganiayaan bayi ini. Ingin mengelabui petugas, seorang pemuda di Kota Tegal menyembunyikan sabu-sabu dalam roti isi coklat. Namun niat jahatnya gagal lantaran proses transaksi barang haram itu teredus. Membelah roti bukan cuma dapat selai, tapi mendapat barang haram.
Itulah temuan Polres Tegal Kota saat menangkap tersangka BH 2 bulan lalu di wilayah Tegal Barat. Ia sengaja menggunakan cara yang cukup nyeleneh untuk menyembunyikan sabu-sabu dengan dikemas dalam roti isi layaknya selai. Cara ini dirasa pelaku bisa mengelabui petugas. Nyatanya gagal. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu-sabu seberat 0,5 gram. Dikemas di dalam roti, hampir kita tidak mengerti di dalam roti itu ada sabu. Ternyata setelah kita lakukan pengecekan terhadap kendaraan semuanya, tubuh semuanya itu tidak ditemukan. Akhirnya itu kita bisa menemukan barang buktinya di dalam sabu. Itu akan dilakukan transaksi kepada seseorang. Kita berupaya untuk tidak sempat dilakukan transaksi karena kaitan dengan kita melakukan pencegahan dari peredaran narkoba. Selain BH, polisi juga menangkap 5 tersangka pengedar sabu-sabu, obat-obatan berbahaya, dan psikotropika. Mereka ditangkap di sejumlah tempat di Kota Tegal saat sedang bertransaksi obat terlarang. Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita sabu-sabu seberat 101 gram, 105 butir ekstasi, dan 491 gram tembakau gorila, 28 gram ganja, 81 butir psikotropika, dan 14.900 butir obat berbahaya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Ya, warga Boyolali dihebohkan dengan bangunan yang menyerupai toilet umum, tetapi pembangunannya menelan biaya sampai 112 juta rupiah. Seperti apa bentuk bangunannya? Apakah benar uang ratusan juta itu hanya untuk membangun sebuah toilet umum? Berikut liputannya. Apakah gambar ini berseliweran di media sosial Anda? Sebuah bangunan yang besarnya seperti toilet umum, tetapi disertakan keterangan biaya pembangunan sebesar 112 juta rupiah. Bangunan itu nyata, ada di pinggir sawah Desa Gagak Cipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Bentuk bangunannya memang seperti toilet umum, namun faktanya ini adalah gudang peralatan pengairan dan rumah panel listrik. Kelompok tani setempat menerima anggaran 112 juta rupiah untuk membangun 2 unit sumur dengan kedalaman 110 dan 85 meter. Biaya itu termasuk pemasangan pipa distribusi air, instalasi listrik, dan rumah pompa. Ketua kelompok tani Sido Mukti dan Sekretaris Dinas Pertanian Boyolali angkat bicara. Mereka menepis tudingan viral di media sosial dan menerangkan soal detail pembangunan yang menggunakan anggaran sebesar 112 juta rupiah itu. Di sini kan dana kemarin 112 juta itu bisa jadi 2. Jadi ini ada 2 sumur di sini. Ada 2 sumur. Nah, yang viralkan itu enggak tahu, semuanya di sini. Yang satunya gimana Mas itu? Yang satunya sebelah sana, sebelah ler jalan. Gudang ini kan buat untuk nyimpan barang, selang plastik sama panel listrik. Itu sebenarnya apa Mas? Pompa air atau seperti apa yang dibangun pemerintah ini? Ini sumur dalam sipil. Itu fungsinya untuk apa sih Mas? Untuk pengairan lahan kurang lebih 15 hektar. Anggaran sejumlah 112.800.000 itu bukan hanya untuk bangunan yang kecil itu, tetapi juga untuk pengeboran sumur, kemudian listriknya, kemudian perpompaannya, pengairannya, distribusinya yang bisa mengairi sawah kurang lebih 10 hektar. Jadi ketika Waduk Cenglek sudah saat tidak mampu lagi untuk mengairi sawah tersebut, kebutuhan air tetap tercukupi dari perpompaan, sumur perpompaan itu. 2 sumur pompa dibangun untuk membantu petani agar bisa mengairi sawah seluas 15 hektare. Biasanya petani hanya mampu 2 kali panen dalam setahun karena saat musim kemarau waduk Ceklik kerap surut. Namun hadirnya sumur ini diharapkan bisa membuat petani panen sampai 3 kali dalam setahun. Yulianto melaporkan dari Boyolali.